Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Kita tadi sudah simak bersama bagaimana momen kedatangan dari pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert, yang kemudian juga tentunya harus mengenal Indonesia dan mulai belajar bahasa Indonesia. Nampaknya tadi sudah menyapa dengan selamat malam. Tadi sudah bicara juga soal klasemen, bagaimana posisi Timnas Indonesia, lawan-lawan mana saja yang akan dihadapi. Bung Nigara, ini kalau kita melihat tidak hanya soal Patrick Kluivert, tapi juga asisten pelatih yang dibawa yang akan ikut nanti mengolah para pemain Timnas Indonesia. Bagaimana peran asisten pelatih ini melihat juga posisi klasemen saat ini dan lawan-lawan yang akan dihadapi? Ya, kita bersyukur ya ada Alex Pastur yang mampu, yang secara faktual sudah mampu mengangkat tim dari second divisi menjadi divisi. Ini ada sesuatu tiga klub yang bisa diangkat oleh dia. Ini sesuatu yang menurut saya punya peluang yang sangat besar. Artinya dia ini kan kompetisi Belanda bukan kompetisi Indonesia gitu, jadi berbeda gitu. Jadi saya juga tidak merendah kompetisi kita, tetapi harus diakui Belanda jauh di atas kita gitu. Dengan posisi seperti ini, maka strategi-strategi akan diterapkan, mudah-mudahan tidak akan tidak akan memberatkan pemain karena memang modalnya sama-sama Belanda itu. Dan saya berharap dan betul-betul berharap ya bahwa kita mampu untuk bisa melanjutkan langkah yang positif yang ditinggalkan oleh Sintayong ya gitu. Jadi sesuatu yang sangat kita harapkan bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Jadi kedekatan antara Belanda dengan Indonesia, perjalanan panjang kita dalam sejarah bangsa kita, ini menjadi sesuatu yang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sangat baik. Begitu Bernardo. Oke, baik. Kalau Bang Peri melihatnya juga bagaimana peran dari Alex Pastur dan juga Denny Lanzat yang akan ikut membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia? Keduanya ini adalah staf yang paling ahli ya, paling pintar dalam suatu bidang di taktik dan strateginya. Ya, memang sebagai pelatih kepala kita harus punyai dua asisten yang benar-benar punya intelijennya tinggi. Kalau kita tidak, istilah kata begini, kita punya asisten lebih pintar daripada kita. Karena kalau kita tidak punya asisten, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Ini tepat sekali. Nah, ini profil juga kita hadirkan ya. Dia juga sudah beberapa klub yang dia naikkan ke divisi, Bang ya. Iya, betul. Saya rasa ini klub tidak salah untuk memilih dua orang ini. Yang satu ahli bahasa, yang satu ahli taktik. Oke, lengkap ya semuanya ya. Perfect kan nih, sempurna sekali kombinasinya. Begitu kan Bung Opan kalau lihat profil dari masing-masing asisten pelatih yang dibuat Kluivert? Aneh, kehadiran kedua asisten pelatih ini harusnya membuat kita semakin optimis. Kalau kemarin kita masih sebatas mendengar bahwa Kluivert sebagai pelatih kepala, kita belum ada gambaran siapa asistennya, mungkin keraguan itu wajar untuk hadir. Tapi kehadiran dua asisten pelatih ini, terutama sosok Alex Pastur ini, nggak perlu kita ragukan lagi. Bahkan media-media Belanda sendiri memberitakan bahwa seharusnya Alex Pastur yang jadi head coach Indonesia, kemudian Kluivert jadi asisten. Tapi kan sama saja. Artinya sekali lagi kehadiran kedua asisten ini, terutama Alex Pastur, kemudian Denny Lanzat yang juga pernah menjadi pemain nasional Belanda dan masih berdarah Maluku, harusnya membuat kita yang kemarin masih ragu-ragu semakin bisa meninggalkan kenangan masa lalu, semakin bisa move on. Bahwa Kluivert, Pastur, dan Lanzat adalah masa depan, hari esoknya Timnas Indonesia. Nah, dengan komposisi pelatih dan asisten pelatih yang seperti ini dan juga laga terdekat yang akan kita hadapi, Bung Opan, apa kemudian catatan yang ingin diberikan oleh Bung Opan? Ya, saya sepakat dengan banyak pendapat, sama seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ferry Santria, bahwa dengan kehadiran Kluivert, ditambah nanti misalnya Ole juga bergabung, kemudian Michel Becker juga bergabung, maka seharusnya Indonesia bisa lebih tampil terbuka dalam setiap laga dari 4 laga yang dilakoni. Ya, 3 laga yang tentunya akan sangat kompetitif karena 3 negara, 3 negara yang akan kita hadapi nanti adalah 3 negara yang juga masih memiliki kans yang sama dengan kita, Australia, Bahrain, dan Cina. Melawan Jepang, ya bisa jadi Jepang tidak akan ngoyo karena mereka sudah pasti sebagai juara grup. Kemudian kedekatan kita juga antara Jepang dan Indonesia, mudah-mudahan di laga terakhir nanti Jepang juga menurunkan pemain-pemain lapis kedua yang selama ini mereka tidak jarang mereka turunkan untuk menghadapi Indonesia, sehingga di Jepang pun kita bisa mendapatkan minimal hasil draw. Oke, itu dari Bung Opan. Bung Nigara, kalau prediksinya akan seperti apa? Kluivert dan para asisten pelatih ini akan memberikan komposisi pemainnya seperti apa sih nanti melawan paling dekat Australia dan juga Bahrain?
Yang pertama barangkali gaya Belanda akan terasa betul. Pemainnya Belanda, pelatihnya Belanda gitu ya. Jadi terasa betul akan ada attacking yang luar biasa yang selama di tangan Sintayong itu nggak kita lihat gitu. Kemudian yang berikutnya juga akan terasa di mana Patrick Kluivert-nya akan punya starting 11 yang jelas gitu. Karena Sintayong selalu berubah. Setiap laga pasti 11 orang pertama berubah gitu. Baik berubah posisi maupun berubah orang gitu ya. Nah ini juga yang jadi kendala. Jadi sepertinya Sintayong masih mau untuk mencoba-coba. Tapi hasilnya nggak bisa kita tangga, nggak bisa kita bantah. Hasil dari tangan Sintayong sangat luar biasa. Nah sekarang di tangan trio Belanda ini kita berharap betul dengan modal pemain naturalisasi dari Belanda, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Gaya menyerang ya, kemudian juga akan datang baru ada 2 atau 3 pemain depan yang bagus-bagus juga akan datang. Jadi ini juga akan menjadi kekuatan baru bagi tim nasional kita. Oke. Kita paling penting melawan Australia. Baik, Bung Di Negara. mana kita minimal harus bisa draw. Apalagi kalau menang tuh bagus banget. Gitu Oke, ya. baik, Nah, Bung Negara. kemudian saya terserah melawan Jepang mau nurunin pemain inti yang sekarang juga boleh nggak apa-apa, mau pemain pencadangan juga nggak jadi masalah. Mungkin memang sesuatu yang naif itu nggak bisa kita ukur apa yang akan dilakukan oleh Jepang. Tapi sebagai yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi Australia, Baik. kemudian mengatasi Bahrain dan mengatasi. Oke, Dengan baik. posisi itu maka insya Allah kita lolos begitu Ya. Kenan. Singkat saja, Bang Peri, prediksinya nanti untuk menghadapi Australia dan Bahrain terdekat. Insya Allah Indonesia di posisi kedua. Oke. Ya, Oke. mudah-mudahan lawan Australia kita menahan draw. Kita tidak bicara Jepang ya, begitu Bang Revannya. Iya, iya. Kita nanti main di tandang melawan Cina dengan lawan Bahrain. Ini harus pastikan hidup mati harus menang. Laga kandang Oke. itu. Oke. Laga kandang harus Iya. menang harus. Baik, Kluivert tiba siap pimpin timnas Garuda untuk menjawab begitu banyak asa. Terima kasih Sama-sama. Bang Peri Sandria, Terima Bung kasih, Opan, Ana. Bung Terima Nigara kasih. malam hari ini sudah mengawal penuh bagaimana Bang momen-momen Nigara, kedatangan bersejarah salam sehat, Bang Nigara. Patrick Selalu, Bang. Kluivert di Indonesia. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah akhir kebersamaan kita di Breaking News TV One malam hari ini. Namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan Sira Safira. Saya akan Anda dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.